Pemirsa, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus akan mengadakan perjalanan apostolik ke 4 negara dari tanggal 2 hingga 13 September 2024. Indonesia akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan. Salah satu tempat yang akan didatangi Paus Fransiskus adalah Gereja Katedral Jakarta. Dalam rangka menyambut kedatangannya, Jemaat Katedral melakukan sejumlah persiapan. Umat katedral mulai melangsungkan gladi kotor sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hari ini. Persiapan yang dilakukan mulai dari prosesi penyambutan paus, ibadah atau misa yang akan berlangsung, dan juga latihan angklung oleh anak-anak yang akan menjadi pengiring musik. Tidak hanya itu pemirsa, terdapat juga ornamen-ornamen gambar Paus Fransiskus dan juga tulisan selamat datang. Ada juga running text peringatan tersisa berapa hari sebelum kedatangan Paus Fransiskus pada 3 September 2024. Dan untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa persiapan di Gereja Katedral Jakarta, sudah ada rekan kami Andrea Hosana serta juru kamera Ade Suherman di sana. Selamat sore Andrea, seperti apa persiapan di Gereja Katedral jelang kedatangan Paus Fransiskus? Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa BTV. Benar sekali bahwa sebentar lagi pemimpin tertinggi Gereja Katolik dan juga Kepala Negara Vatikan yakni Paus Fransiskus akan berada di Indonesia selama 4 hari yang dimulai terjadwal pada tanggal 3 hingga tanggal 6 September 2024, dan kedatangan Paus Fransiskus ini terjadwal dalam perjalanan apostoliknya, dan di mana Indonesia ini akan menjadi negara pertama yang ia kunjungi di Asia, dan salah satu tempat yang akan dikunjungi oleh Paus Fransiskus ini adalah di tempat saya melaporkan saat ini, yakni yang berada di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Dan kalau berdasarkan jadwal yang kami dapatkan bahwa ia akan berkunjung ke Gereja Katedral pada tanggal 4 September 2024 untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah imam, uskup, dan juga diakon. Dan dalam rangka kedatangan Paus Fransiskus ini tentunya dari pengurus Gereja Katedral dan juga umat atau jemaat dari Gereja Katedral ini sudah melakukan sejumlah persiapan, di mana tadi kami juga menyaksikan langsung gladi kotor yang diadakan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di mana tadi kami menyaksikan bagaimana gladi kotor itu berjalan dari mulai penyambutan kedatangan dari Paus Fransiskus di halaman gereja begitu, yang akan disambut oleh putra-putri altar dengan memegang bendera mini begitu, dan juga kemudian dilanjutkan oleh iring-iringan yang akan membawa Paus Fransiskus ini ke gedung selanjutnya, yang juga akan disambut dengan adanya penampilan dari putra altar dan juga putri sakristi yang terpilih yang akan memainkan angklung untuk memainkan sejumlah lagu nasionalis Indonesia. Dan tadi kalau kami hitung ada sekitar kurang lebih 4-5 lagu yang akan dibawakan dengan iring-iringan suara angklung begitu. Dan juga selain itu kami juga menyaksikan bagaimana umat dan juga pengurus dari Gereja Katedral ini sudah melakukan sejumlah persiapan juga untuk dekorasi-dekorasi dengan adanya ornamen-ornamen yakni menyerupai wajah dari Paus Fransiskus, dan juga ada tulisan selamat datang di Indonesia begitu Paus Fransiskus, dan juga ornamen-ornamen yang didesain dengan konsep-konsep seperti wayang begitu yang sangat kental dan juga memiliki ciri khas Indonesia yang begitu kuat begitu. Dan juga ada running text yang juga memperingati tinggal sisa berapa hari lagi kedatangan Paus Fransiskus di sini. Dan juga tadi kami menyaksikan bagaimana gladi kotor tersebut berjalan, dan kami juga menyaksikan bagaimana antusiasme dari para pengurus dan juga dari jemaat atau umat dari Gereja Katedral untuk menyambut kedatangan Paus Fransiskus di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Demikian Wilson. Baik, Andrea, untuk umat Katolik yang juga ingin menyambut Paus Fransiskus di Gereja Katedral, apakah harus mendaftar terlebih dahulu atau mungkin terbuka untuk umum, atau ada undangan khusus yang harus dibawa pada saat nanti Paus datang ke katedral? Ya, Wilson, terkait dengan apakah akan ada pendaftaran atau undangan khusus yang
diberikan kepada umat yang akan datang ke sini pada tanggal 4 September nanti pada saat Paus Fransiskus datang. Memang kami belum mendapatkan informasinya, namun mengingat kuotanya yang juga cukup sedikit begitu ya. Tentunya nantinya akan ada beberapa faktor-faktor yang juga akan disampaikan oleh dari pihak pengurus dari Gereja Katedral yang hingga saat ini kami masih belum bisa mendapatkan informasinya karena masih sibuk untuk mengurus gladi kotor yang masih juga berlangsung hingga sekarang. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang tidak semua umat ini bisa datang ke Gereja Katedral, namun nanti akan diadakan juga secara online begitu sehingga bisa langsung disaksikan secara online sehingga tidak semua umat ini bisa datang ke sini. Dan juga tentunya akan ada beberapa undangan-undangan kepada umat-umat yang akan diberikan oleh Gereja Katedral kepada umatnya nanti yang akan dipersilahkan untuk datang ke Gereja Katedral ketika Paus Fransiskus ini datang ke Gereja Katedral. Demikian. Baik Andrea, selain datang ke Gereja Katedral Jakarta, informasi yang Anda dapatkan kemana saja Paus Fransiskus akan berkunjung selama berada di Indonesia? Ya, Wilson dan juga pemirsa BTV, memang Paus Fransiskus ini akan berada di Indonesia selama 4 hari dan dimulai oleh kedatangannya yakni pada 3 September 2024 ia akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian Paus Fransiskus akan dijadwalkan diterima oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 4 September dengan upacara resmi kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta. Dan rencananya Paus Fransiskus nanti akan berada di Istana Merdeka sekitar 1,5 jam begitu. Dan dari Istana Kepresidenan Jakarta, Paus Fransiskus nanti akan ke kantor perwakilan Tahta Suci di Jalan Merdeka Timur dan selanjutnya Paus Fransiskus juga dijadwalkan untuk bertemu dengan para pemuda dan juga kelompok difabel di Geraha Pemuda di Komplek Gereja Katedral pada tanggal 4 September 2024 dan kemudian Paus Fransiskus juga akan bertemu dengan imam, uskup dan juga diakon yang juga dilakukan di Gereja Katedral. Jadi memang jadwal pada tanggal 4 September ini terlihat cukup padat begitu dan nanti di tanggal 5 September keesokan harinya Paus Fransiskus ini dijadwalkan akan mengunjungi terowongan silaturahmi yang menghubungkan Gereja Katedral dan juga Masjid Istiqlal di mana kunjungan tersebut ini dinilai sangat penting karena ini merupakan tempat ikonik di mana itu merupakan tempat ikonik toleransi antara dua umat beragama begitu. Dan juga kemudian ia akan ke kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia dan kemudian selanjutnya Paus Fransiskus juga akan memimpin misa akbar atau misa besar-besaran di GBK atau di Stadion Gelora Bung Karno di mana ia akan memimpin lebih dari 80.000 umat dan juga undangan di mana misa ini nantinya akan berlangsung di 2 stadion yakni di Stadion Utama dan juga di Stadion Madia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Wilson, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Andrea Hosana serta juru kamera Ade Suherman. Selamat bertugas kembali teman-teman.